Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik sehat semua kan? Coba kakak Ola mau tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Aku penuh dengan sukacita. Nah, yang penuh dengan sukacita, coba keluarkan senyum yang paling manisnya. Terus ucapkan selamat hari Minggu kepada papa dan kepada mama dan kepada semua orang yang ada di rumah. Sekarang sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita, kakak Ola mau ajak adik-adik untuk berdoa saat teduh dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, badannya gak boleh ada yang gerak-gerak, gak boleh ada yang ngobrol-ngobrol ya. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, bantu kami agar bisa berkebaktian dengan baik. Bantu kami agar bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik boleh bersukacita kan hari ini? Kita sudah bersenang-senang hari ini karena hari ini kita mau sekolah minggu. Nah, untuk buat kita semakin bersukacita lagi, kakak Ola mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Judulnya Mari Kita Bersukaria. Adik-adik pasti tahu kan? Semuanya bangkit berdiri. Gak boleh ada yang duduk. Coba nyanyinya kita sambil diri ya. 1, 2, 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, lihatlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu. Amin. Adik-adik, hukum Taurat untuk kita di hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima atau titah yang kelima. Ya. Hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Janganlah kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan mengerti jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti kata-kata dari doa yang akan Katia ucapkan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu
Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar hukum Taurat dari kakak sintua kita. Nah, sekarang kakak Ola mau tanya, siapa yang di sini pernah melanggar hukum Taurat Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, buat hati Tuhan Yesus sedih, buat hati papa mama sedih, atau buat hati teman atau orang lain bersedih? Siapa? Kakak Ola pernah kok buat hati Tuhan Yesus sedih. Nah, karena kita sudah membuat hati Tuhan Yesus sedih, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menghapuskan dosa-dosa kita. Sebelum kita berdoa, kakak Ola mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Judulnya Tuhanku Bila Hati Kawanku. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Kita nyanyiin ya. Adik-adik, sekarang kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, ya. Adik-adik, sepanjang minggu kemarin mungkin kita melakukan salah, dosa kepada papa, kepada mama, kepada abang, kakak, adik. Ada yang melawan papa atau mama, ada yang mengganggu adiknya, atau ada yang melakukan kesalahan lainnya. Yuk, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Ikuti doa dari yang Kati ucapkan ya. Kita mulai ya. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk semua kesalahan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mengaku dosa kita. Sekarang kita mau membaca epistel kita ya. Adik-adik yang sudah agak besar, yang sudah memegang Alkitabnya masing-masing, boleh membuka Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru ya, dari Roma 12 ayat 16 ya. Roma 12 ayat 16. Adik-adik yang masih batita atau balita, minta tolong papa atau mama ya yang membukakan Alkitabnya ya. Jadi adik-adik dibuka Alkitabnya sambil kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 16. Sudah siap? Udah ketemu? Kita baca ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada
perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk episode kita di hari ini. Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah diampuni dosanya sama Tuhan. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan sama Tuhan. Sekarang kita mau mengakui iman kita. Kita mau mengakui kalau kita ini anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti kita harus bekerja buat siapa? Kerja buat Tuhan? Kerja buat Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Kita nyanyiin. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita mau mengaku iman rasuli kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sambil berdiri. Yuk, berdiri, tegak, posisinya siap. Kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh kakak Sintua kita. Kakak Sintua kita siapa ya hari ini? Kakak Sintua Tio. Wah, sebelum kita mendengarkan renungannya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Lala mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Judulnya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Udah pada tahu pasti lagunya. Oke, kita nyanyiin. 1, 2, 3. Kalau
kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa seperti yang tadi Kak Theo ucapkan. Sebelum kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Kak Theo punya teman masih kecil, namanya si Joni. Ada yang namanya Joni di sini? Ada? Enggak? Oh ya. Nah, hari Minggu kemarin si Joni itu dipanggil sama mamanya. Joni, ayo bangun. Kita mau ke gereja. Joninya bilang seperti ini. Nanti dulu lama, minggu depan aja. Akunya masih males. Padahal Joninya lagi main gadgetnya ya. Seperti itu. Joni, ayo. Saat teduh dulu baca firman Tuhan. Nanti dulu deh mah. Akunya masih males. Nah, adik-adik, ada yang seperti itu enggak? Enggak ada ya. Kak Theo yakin adik-adik semua di sini, anak-anak sekolah minggu HKBP Bandung Reformanda, pasti senang kepada firman Tuhan. Pasti senang datang ke sekolah minggu ya. Nah, ini Kak Theo punya cerita dari Alkitab tentang seseorang yang dari kecil sudah sangat mencintai firman Tuhan. Siapa coba? Tebak. Tahu nggak? Siapa? Kita baca ya Alkitab kita ya. Buka dari Perjanjian Baru dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. Adik-adik yang masih kelas balita atau batita minta tolong papa mama ya untuk bukakan Alkitabnya ya. Dibantu supaya nanti adik-adik biasa buka Alkitabnya sendiri ya. Nanti besar juga jadi pinter buka Alkitabnya ya. Kita buka ya dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Udah? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16-nya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik tadi nama kitabnya apa? Kitab Timotius ya. Kak Theo punya cerita ya. Kak Theo simpen bentar ya kitabnya ya. Nah, ini dia Timotius. Kelihatan gambarnya? Kelihatan? Ya. Adik-adik, tadi firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah surat dari Paulus untuk Timotius. Siapa coba Timotius itu? Ya, ini Timotius. Timotius itu dalam bahasa Yunaninya namanya Timotheus ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah Timothy ya. Adik-adik sekolah minggu ada yang namanya Timothy? Ada ya, kita punya teman ya namanya Timothy ya. Semoga hari ini juga Timothy ikut sekolah minggu. Nah, tahu nggak arti nama Timotius itu? Artinya adalah memuliakan atau menghormati Tuhan ya. Dan Timotius itu sepanjang hidupnya itu dia memang menjadi orang yang
menghormati dan memuliakan Allah ya. Ibu Timotius siapa coba? Ada yang tahu? Namanya Eunike. Neneknya itu adalah Lois ya. Timotius itu tumbuh dan besar di kota Listra. Susah nyebutnya, Listra ya. Gurunya itu adalah Paulus ya. Nah, adik-adik, nih, ini adalah ibunya Timotius yang bernama Eunike. Kira-kira yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Lihat ya, ibunya tentu yang masih muda. Kemudian neneknya atau opungnya yang namanya Lois ya. Ini Timotius ini dari kecil diajarkan firman Tuhan oleh ibunya Eunike dan opungnya yang bernama Lois ya. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian si Timotius ini ya adik-adik ya, diajari oleh gurunya tadi siapa? Paulus ya. Diajari oleh Paulus juga tentang firman Tuhan. Setelah diajari, dia senang sekali belajar akan firman Tuhan. Kemudian, apakah cukup cuma diajari saja? Kemudian dilakukan juga firman Tuhan. Dan yang lebih hebatnya lagi, Timotius itu diajak oleh Paulus untuk memberitakan firman Tuhan ya. Nih, jadi Paulus itu meminta Timotius untuk menemani dia melayani Tuhan bersama dengan Silas ya. Jadi di sepanjang perjalanan juga Paulus itu mengajari Timotius tentang banyak hal ya, mengajari firman Tuhan, bagaimana melayani, melakukan apa yang baik banget ya. Dan Paulus itu tahu bahwa Timotius itu senang sekali diajak untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain ya. Dia pergi, dia izin kepada mamanya dan juga opungnya ya. Nah, kemudian di akhir hidupnya Paulus itu kemudian mengirimkan surat. Karena waktu itu kan Paulus ada dalam penjara ya. Nah, kemudian Paulus mengirimkan surat kepada Timotius ya. Suratnya diterima oleh Timotius yang salah satunya yang tadi yang kita sudah baca. Ya baca. Tadi ada sebenarnya kitab Timotius itu ada dua ya. Ada 1 Timotius, ada 2 Timotius. Nah, adik-adik ketika menerima surat dari Paulus itu, Timotius ini kemudian mau mendengar dan melakukannya. Nah, adik-adik kira-kira Paulus itu mengajari hal yang benar pasti kepada Timotius ya. Kira-kira Timotiusnya anaknya baik apa enggak sih? Baik kan tentunya ya. Nah, sama seperti Timotius yang suka kepada firman Tuhan. Nih, adik-adik juga pasti senang firman Tuhan ya. Tuhan Yesus juga senang kepada anak-anak yang suka membaca firman Tuhan ya. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang suka membaca firman Tuhan. Selain membaca firman Tuhan, apalagi coba? Nih gambar berikutnya nih, Kak Teo kasih lihat ya. Nih, rajin berdoa. Di sini rajin berdoa semua? Tadi pagi bangun tidur berdoa enggak? Berdoa ya? Puji Tuhan, pinter-pinter ya anak sekolah minggu HKPP Bandung Reformanda. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Kemudian apalagi ya? Baca firman Tuhan bersama adik dan kakak ya. Kemudian bisa juga bentar gambar berikutnya. Baca firman Tuhan bersama teman ya. Tapi jangan lupa karena sekarang lagi musimnya Covid, kalau deketan baca firman Tuhannya harus pakai
masker. Ya, kalau ini kan gambarnya Kak Tio lihat waktu sebelum COVID ya. Adik-adik jangan lupa kalau deket-deketan sama teman-teman harus pakai masker. Atau baca firman Tuhan juga bersama keluarga. Ya, adik-adik harus seperti Timotius yang senang membaca firman Tuhan, yang senang belajar tentang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya. Sekarang pertanyaan Kak Tio adalah, apakah adik-adik sudah membaca firman Tuhan hari ini? Hari ini mah sudah, kan tadi bareng sama Kak Tio ya. Mulai besok adik-adik rajin ya membaca firman Tuhan. Kenapa sih Kak? Baca firman Tuhan itu apa sih gunanya firman Tuhan itu? Nah, tadi kan kita baca ya dari ayatnya ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Coba baca firmannya, buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Benar nggak ya? Oke. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu apa? Mengajar. Untuk apa lagi adik-adik? Menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Apalagi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau adik-adik rajin membaca firman Tuhan, nah nanti kita bisa mengajar. Kalau ada yang salah, tadi kamu ngambil uang mama ya? Nggak boleh. Gak boleh, itu sama dengan mencuri. Kita bisa menyatakan kesalahan. Kemudian juga untuk memperbaiki kelakuan ya. Memperbaiki kelakuan, kalau ada yang masih salah-salah kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kemudian juga untuk mendidik orang untuk berbuat baik ya. Ini ya, bisa mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan akhirnya kita akan menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik mencintai firman Tuhan, pasti adik-adik akan menjadi anak yang baik dan nanti juga disayang oleh Tuhan Yesus. Adik-adik mau kan disayang oleh Tuhan Yesus? Yuk kita cintai firman Tuhan. Misalkan caranya dengan rajin sekolah minggu. Kalau sekarang mungkin kita sekolah minggunya lewat TV, lewat handphone, via dari YouTube. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Adik-adik rajin berdoa, membaca Alkitab atau renungan. Bisa minta tolong kepada orang tua kita untuk sama-sama baca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang masih kecil, menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu rohani. Itu kata-katanya juga dari firman Tuhan. Gitu loh adik-adik. Mau kan? Mau ya. Anak sekolah minggu adalah anak-anak yang baik ya. Kita mau meneladani Timotius, menjadi anak yang menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan ya. Demikian firman dari Kak Tio hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar dari Timotius, anak yang baik, anak yang menyukai firman Tuhan, anak yang mau patuh dan taat kepada orang tua. Ajari kami juga ya Tuhan, untuk mau taat dan patuh kepada orang tua kami. Terlebih kami mau cinta dan suka kepada firman Tuhan yang selalu mau mengajari kami untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi Kak, aku kan di rumah, gimana caranya aku kasih persembahan? Adik-adik bisa minta tolong sama papa atau sama mama untuk kirimkan persembahan lewat rekening BCA atau rekening OVO atau rekening GoPay atau rekening Dana. Nanti nomornya akan kakak taruh di sini. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa kumpulkan persembahannya di dalam amplop. Nanti minta tolong juga ke papa atau ke mama untuk kasih persembahan
Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita nyanyiin bareng ya. 1, 2, 3. Adik-adik, kita sudah menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ya. Adik-adik boleh berdiri ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kebaktian selesai. Sekarang adik-adik boleh lanjutkan ke pengajaran kelas. Yang kelas kecil minta pengajarannya sama Kak Juli atau sama Kak Angel. Yang kelas balita sama Kak Maria atau Kak Sarah. Yang kelas pra SD sama Kakak Ola atau Kakak Rada. Oke, kalau ada PR, kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan ya. Jangan sampai nggak dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan. Kalau keluar pakai apa? Pakai masker.